Pak. Sudah, Pak. Silakan Ibu tulis ayat 1 ayat 3, Bu. Surah Maryam tadi, Pak. Iya, betul, Bu. Itu, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, sama. 30. 1 sampai 3. Itu, Mbak. Sudah, Pak. Pak. Itu, Pak. Telepon, Pak. 1 sampai 3. Boleh ke tengah?
Ya, izin. Sudah, Pak. Oke, baik Bu, terima kasih Bu. Oke, baik, terima kasih Bu. Sudah Bu, silakan dipresentasikan P3-nya Bu. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jurus saya adalah penerapan model pembelajaran based learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi tata cara berwudhu di SD Negeri Batu Napal. Latar belakang masalah pembelajaran pendidikan agama Islam adalah proses pendidikan yang bertujuan untuk mengenalkan memahamkan dan mendalami ajaran nilai-nilai agama Islam kepada individu. Kurikulum pendidikan Islam dirancang agar kehidupan duniawi dan ukhrawi menjadi milik umatnya dengan modal iman, amal, dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurikulum Merdeka yang dirancang untuk mendukung upaya pemulihan dalam proses pembelajaran memusatkan perhatian pada materi pokok dan memberikan lebih banyak kesempatan untuk pengembangan karakter serta keterampilan peserta didik. Pembelajaran tentang tata cara berwudhu dalam syariat merupakan bagian penting dari ibadah dan kewajiban sehari-hari bagi umat muslim. Karena berwudhu merupakan proses bersuci yang harus dilakukan sebelum melaksanakan sholat dan ibadah lainnya. Dalam hal ini, siswa belum sepenuhnya mampu memahami tata cara berwudhu dengan benar. Meningkatkan hasil belajar siswa dalam materi tentang tata cara berwudhu dapat dilakukan dengan penerapan model pembelajaran berbasis masalah yang berfokus pada kepentingan siswa. Tujuan penelitian untuk mengetahui belajar siswa kelas 2 Negeri Batu Napal sebelum digunakan pembelajaran model PBL materi tata cara berwudhu. 2. Untuk mengetahui penerapan model pembelajaran model PBL pada materi tata cara berwudhu dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 2 SD Negeri Batu Napal. 3. Untuk mengetahui hasil belajar siswa kelas 2 di SD Negeri Batu Napal setelah digunakan model pembelajaran problem based learning pada materi tata cara berwudhu. Manfaat penelitian. Manfaat bagi peserta didik. Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman konsep materi kepada siswa, motivasi belajar, dan keterampilan kolaborasi serta pemecahan masalah. Siswa akan terlibat dalam eksplorasi aktif, diskusi, dan pemecahan masalah. Meningkatkan pemahaman mereka, model pembelajaran ini juga meningkatkan motivasi belajar siswa melalui pengalaman belajar yang menarik dan interaktif. Manfaat bagi guru. Hasil dari penilaian ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan guru untuk melakukan inovasi dalam pembelajaran materi tata cara berwudhu dengan menggunakan model PBL yang tepat dan bervariasi untuk pembelajaran pendidikan agama Islam. Tidak hanya fokus pada satu metode, yaitu metode ceramah. Manfaat bagi sekolah dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pelaksana pendidikan serta dapat memajukan dan meningkatkan prestasi dalam mutu sekolah dan mewujudkan sistem pembelajaran yang efektif dan efisien dan memberikan alternatif dan upaya meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah. Kajian pustaka. Model pembelajaran problem based learning. Pendekatan pembelajaran yang berfokus kepada pemecahan masalah sebagai metode utama untuk mengembangkan pemahaman dan keterampilan siswa. Hasil belajar adalah kompetensi atau kemampuan tertentu baik kognitif, efektif maupun psikomotorik yang dicapai atau dikuasai peserta didik setelah mengikuti proses belajar mengajar. Berwudhu
Diartikan membersihkan beberapa anggota badan dari hadas kecil sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dengan syarat. Kelebihan PBL. 1. Pengembangan keterampilan berpikir kritis. 2. Pengembangan kemampuan pemecahan masalah. 3. Konteks relevan. 4. Pengembangan kemampuan penelitian. 5. Kemampuan kolaborasi dan komunikasi. 6. Otonomi dan kemandirian. 7. Dan seterusnya. Kelemahan PBL. 1. Waktu yang dibutuhkan. 2. Fleksibilitas guru. 3. Kemungkinan ketidakjelasan. 4. Kesiapan keterampilan siswa. Dan seterusnya. Hipotesis dan penelitian. Hipotesis penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah jika model pembelajaran problem based learning diterapkan pada materi tata cara berwudu, diharapkan adanya peningkatan hasil belajar siswa kelas 2 di SD Negeri Batu Napal. Hipotesis penelitian tersebut akan diuji kebenarannya melalui pengumpulan data dan analisis data yang dilakukan pada tahap penelitian yang lebih lanjut. Populasi dan sampel. Populasi yang ada di SD Negeri Batu Napal, Kota Subul Salam berjumlah 14 guru dengan PNS 1 perempuan dan 1 laki-laki, P3 4 perempuan dan 2 laki-laki, dan guru honorer 5 perempuan dan 1 laki-laki, 1 penjaga sekolah, 1 komite sekolah, siswa berjumlah 111 orang, siswa perempuan 58 siswa dan laki-laki 53 siswa. Sampel adalah sebagai dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Subjek penelitian ini adalah 1 orang guru dan 22 orang siswa dengan 8 siswa berjenis kelamin laki-laki dan 14 siswa kelamin perempuan. Jenis pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindak kelas. Penelitian tindak kelas merupakan kegiatan untuk memperbaiki praktik pelajaran terhadap kegiatan pembelajaran dari kemasalah yang muncul dalam situasi pembelajaran. Data primer yang dibutuhkan penelitian ini adalah di SD Negeri Batu Napal. Sumber pengumpulan data. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari guru kelas 2 SD Negeri Batu Napal yang bertujuan untuk mengetahui penilaian yang diambil guru dalam pembelajaran PAI. Observasi adalah pengumpulan teknik pengumpulan data. 1. Observasi. Observasi adalah teknis analisis dan pengujian hipotesis. 1. Data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau jumlah yang dapat diukur secara numerik. Data kualitatif, data kualitatif yang berbentuk deskripsi, narasi, atau kata-kata yang sulit diukur secara numerik dan digunakan untuk memahami aspek-aspek kualitatif dan penilaian seperti persepsi siswa, reaksi guru terhadap metode pembelajaran, dampak sosial dari tindak kelas, dan sebagainya. Oke, cukup Bu, itu aja Bu ya. Coba Ibu naikkan ke judul lagi Bu. Oke, judul lagi upaya judul Bu, judul Bu. Judulnya, judul PTK Bu. Itu P5 Bu, PTK-nya Bu. Ini Pak. Oke, di SD Batu Napal. Oke, baik Bu. Pertanyaan saya Bu, apa masalahnya Bu sehingga Ibu mengangkat judul ini Bu? Karena siswa di SD Batu Napal itu Pak kurang mengerti tata cara berwuduk dengan benar, kurang memahami, masih banyak yang belum memahami, makanya saya angkat judulnya ini Pak. Oke, baik Bu. Ibu ada menuliskan itu di ini di data belakang masalahnya. Ada? Apa Pak? Ada menulis itu di latar belakang masalahnya Bu? Tahu Bu? Sepertinya ada Pak.
Oke, ya sepertinya ada Bu ya. Nanti kalau kita cek nggak ada Ibu berarti nggak menambahkannya Bu. Oke, baik Bu. Selanjutnya Bu, coba Ibu rumusan masalahnya Bu. Rumusan masalahnya, Itu rumusan. tujuan atas lagi Bu. Itu rumusan sebenarnya. Tujuannya Bu. Rumusan masalah Bu. Ada Bu rumusan masalahnya? Ada Pak Bun. Ini. Ini Pak. Masalah median Bu. Bagaimanakah hasil belajar? Bagaimanakah penerapan aja Pak? Bagaimanakah penerapan model pembelajaran blended learning pada materi dulu untuk meningkatkan untuk meningkatkan hasil belajar. Yang nomor 2 aja Bu dipakai Bu. Yang ini nggak usah Bu. Oh, satu aja Pak ya. Satu aja Bu, nggak usah banyak kali Bu. Kalau banyak kali Bu nanti capek Bu. Ya baik Pak. Ya, oke. Sudah Ibu. Oke, selanjutnya Bu. Coba Ibu ke bab 3-nya, latar belakang masalahnya Bu. Apa Oh, Pak? enggak. Kurang Ke bab, terdengar. ke bab 3-nya Bu. Ke bab 3. Ke bab 3-nya. Oke, bab 3-nya. Bab 3 Bu. Iya Pak. Oke, Ibu pakai PDK? Pakai Pak. Berapa siklus Ibu pakai? Apa Pak? Berapa siklus Ibu pakai PDK-nya, Bu? Berapa siklus? Berapa siklus Ibu pakai PDK-nya? 3 Pak. Siklus 1, siklus 2, siklus 3. Iya Pak. Oke. Dalam satu siklus, apa saja tindakannya, Bu? Apa saja yang Ibu lakukan? Merencanakan pembelajaran. Apa lagi? Yang kedua observasi. Yang tiga refleksi. Hmm? Udah Pak. Coba Bu, pertama perencanaan pembelajaran, yang kedua, Perencanaan pembelajaran, tindakan, habis itu, observasi, habis itu, refleksi. refleksi. Oke. Apa yang Ibu lakukan di refleksi, Bu? Menanyakan bagaimana apakah pembelajaran yang saya sampaikan itu apakah mereka tertarik, apakah mereka senang dengan pembelajaran yang saya sampaikan. Kemudian menanyakan apakah mereka sudah paham pembelajaran yang saya sampaikan atau belum, Pak. Oke, masa gini, Bu. Ini kan bukan pembelajaran, Bu. Kalau refleksi pembelajaran, iya seperti Ibu sampaikan. Ini PTK, Bu. Kalau PTK berbeda dengan pembelajarannya, Bu. Apa yang Ibu lakukan? Kurang ngerti saya, Pak. Baik, Bu. Ibu, pada saat pelaksanaan, apa yang Ibu gunakan? Pelaksanaan apa, Pak? Pada pelaksanaan PTK-nya, bagaimana Ibu cara melakukannya? Yang pertama, judul. Yang kedua, latar belakang masalah. Batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Itu Bu, teori Ibu. Pada PTK Ibu, pada Ibu melaksanakan tindakan, apa yang Ibu lakukan? Identitas, analisis, Bukan rumuskan Ibu. Itu bukan itu perencanaan Ibu. Pada saat tindakan ataupun pada saat aksi, apa yang Ibu lakukan? Ada Bu? Ada? pas, Pak. Baik Bu. Ibu akan kumpulkan data apa saja di sini Bu? Akan kumpulkan data apa saja di sini Bu?
dokumentasi, Apa lagi? wawancara, observasi. Untuk apa observasi itu, Bu? Observasi salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi dengan cara mengamati perilaku anak dalam situasi tertentu, Pak. Untuk apa data itu, Bu? Untuk mendapatkan informasi dari perilaku anak tersebut, Pak. Hmm. Setelah itu, apalagi Bu? Cuma satu yang observasinya? Yang kedua, apa, Pak? Cuma satu yang observasi? Iya, Lain nggak observasi? Nggak ada observasi yang lain? itu aja, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Silakan Ibu presentasikan P5-nya, Bu. Baik, Pak. Mohon dipercepat, Bu. Langsung apa dimensinya? Setelah itu apa eh, yang dipilih di judul proyeknya? Sudah cepat, Bu. Dan langkah-langkahnya terus. Oke, tema saya kewirausahaan, topik daur ulang, proyek profil saya membuat satu lidi berbahan kelapa sawit. Dimensi satu, dimensi kreatif, yang kedua dimensi bergotong royong. Elemen saya menghasilkan karya tindakan yang rasional, yang kedua kolaborasi. Subelemen menghasilkan karya yang inovatif. Yang kedua subelemen kerjasama yang komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Akhir fase menggabungkan beberapa gagasan menjadi untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan. Yang kedua, mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran atau perasaan dalam bentuk karya. Ketiga, mengidentifikasi gagasan kreatif untuk menghadapi situasi dan permasalahan. Yang untuk akhir fase bergotong royong menerima dan melaksanakan tugas serta peran yang diberikan kelompok dalam sebuah kegiatan bersama. Yang kedua, memahami informasi sederhana dari orang lain dan menyampaikan informasi sederhana kepada orang lain. Dimensi profil PPRA, nilai profil pelajar rahmatul alamin. Yang pertama, dinamis dan inovatif atau tatawur ya wa itibar. Suplemen nilai profil pelajar rahmatul alamin, akhir fase capaian perkembangan pelajar rahmatul alamin. Yang kedua, kritis, kreatif, inovatif, dan mandiri, berpikir sistematis, berani mengambil keputusan, serta gagasan yang baru berdaya saing untuk kemanfaatan yang Oke. Sudah, Bu? sudah, Pak. Oke. Kenapa Ibu pilih sapu dari itu, Bu? Dari apa Iya, tadi dari iya, Pak. Karena kebetulan di sekolah kami itu ada kebun kelapa sawit, Pak. oke. Di lingkungan Ibu ada kelapa sawit di anak-anak yang sekolah di situ, Bu? Iya, Pak. Ada? Ada. Oke, baik, Bu. Oke. Tadi Ibu pakai langkah alur alur siapa, Bu, tadi? Yang satu pengenalan, Pak. Lagi. Satu pengenalan, dua kontekstualisasi, yang ketiga aksi, yang keempat refleksi, dan tindak lanjut. Oke, baik, Bu. Oke, silakan Ibu sebutkan apa yang Ibu lakukan pada saat kontekstualisasi, Bu. Guru membagikan Hmm. Guru membagikan kelapa sawit yang terdapat di sekolah. Kedua, guru menjelaskan bahwa kelapa sawit merupakan limbah yang sering dibuang tetapi memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan. Hal ini bisa dikaitkan dengan pengelolaan sampah dan kesadaran lingkungan. Tiga, siswa diajak untuk memahami bahwa sapu lidi dari kelapa sawit adalah salah satu cara untuk mendukung keberlanjutan lingkungan dengan mendaur ulang. Oke, nanti Ibu pada saat melaporkan ke orang tua muridnya apa yang Ibu laporkan? Kenapa, Pak? Pada saat Ibu
pada saat Ibu melaporkan ke orang tua muridnya, apa yang Ibu lakukan? Apa yang Ibu laporkan ke ini ya? Ya, anak-anak, misalnya besok kan Pak, besok kita akan pelajari P5, misalnya gitu. Besok kita akan membawa pelepas sawit, gitu Pak. Bukan, pada saat Ibu laporkan ke orang tua muridnya bahwa Ibu sudah melaksanakan P5. Apa yang Ibu laporkannya? Ya, hari ini kami telah berhasil mendaur ulang sampah eh, menjadi sebuah yang bernilai untuk bisa mendaur ulang lagi sehingga bisa menjadi bahan yang berguna yang bisa menghasilkan uang, Pak. Oke, baik Bu. Nanti Bu mohon cek kembali dimensi yang Ibu pilih. Nanti pastikan bahwa Ibu sudah melakukan sesuai dimensi yang dilakukannya, Bu. Ya, Iya, Pak. Itu yang Ibu laporkan sesuai dengan dimensi subelemen yang capaian di masing-masing subelemen itu, Bu. Iya, Ya. Pak. Oke, baik Bu. Saya ada beberapa pertanyaan terkait dengan modul ajar. Bagaimana